Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sejati, NIM 61201232 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas RA5, semester 6. Dosen pengampu Asep Rafiuddin, SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah perencanaan SDM. Jadi, saya akan membahas materi mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Semoga video ini bermanfaat. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama. Manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut SDM adalah proses mengelola orang dalam organisasi agar tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Menurut teori klasik, SDM dipandang sebagai aset penting yang harus direncanakan, dikembangkan, dan dipelihara. Tujuan utama manajemen SDM adalah memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, dengan kompetensi yang sesuai, serta motivasi yang tinggi. Terdapat beberapa konsep utama dalam manajemen sumber daya manusia. Ada perencanaan sumber daya manusia, yang dimana ini menentukan kebutuhan tenaga kerja sesuai strategi organisasi. Ada juga rekrutmen dan seleksi, yang dimana ini menarik dan memilih kandidat terbaik. Ada juga pelatihan dan pengembangan, ini meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Ada juga penilaian kinerja, mengevaluasi kontribusi karyawan terhadap tujuan perusahaan. Selanjutnya, kompensasi dan benefit, yang dimana ini memberikan imbalan yang adil dan memotivasi. Dan yang terakhir, hubungan industrial. Ini menjaga komunikasi dan kerjasama antara manajemen dan karyawan. Nah, jadi konsep ini saling terkait dan membentuk sistem yang utuh dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, penerapan di dunia kerja. Dalam praktik sehari-hari, manajemen SDM diterapkan melalui kebijakan dan program perusahaan. Misalnya, perusahaan teknologi menggunakan program talent manajemen untuk mempertahankan karyawan berprestasi. Yang kedua, perusahaan manufaktur menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis target produksi. Yang ketiga, UMKM memanfaatkan digitalisasi sumber daya manusia seperti penggunaan aplikasi absensi online dan pelatihan daring. Penerapan ini membantu perusahaan menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan persaingan pasar. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Pada contoh nyatanya, sebuah perusahaan retail mengalami turnover karyawan yang tinggi. Setelah diteliti, penyebabnya adalah tidak adanya jalur karir yang jelas. Solusi yang diterapkannya membuat jalur karir, memberi pelatihan kepemimpinan, dan insentif berbasis kinerja. Nah, jadi hasilnya turnover turun 30% dan produktivitas meningkat. Ini menunjukkan pentingnya manajemen SDM dalam menjaga karyawan tetap loyal dan produktif. Nah, kesimpulannya adalah manajemen SDM adalah kunci keberhasilan organisasi. Dengan memahami teori, konsep, penerapan, dan studi kasus, kita dapat melihat bahwa pengelolaan manusia bukan sekadar administrasi, melainkan strategi penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.